Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, masih tetap semangat kan? Hari ini kita akan belajar pelajaran 4, yaitu materi tentang hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Adapun submaterinya yaitu tanggung jawab. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, jangan lupa cek playlist videonya ya, agar kamu mengetahui daftar materi yang harus kamu selesaikan pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 3 pelajaran 4. Oke, kita lanjut ya. Tanggung jawab artinya adalah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari perbuatannya. Maka ketika kita memiliki suatu tugas tertentu, kita harus melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena pelaksanaan sungguh-sungguh nantinya akan memperoleh hasil yang maksimal. Apabila kita melaksanakan tidak sungguh-sungguh, maka nanti hasilnya bisa tidak benar. Karena itu, kita harus bertanggung jawab ya. Misalnya, bagi kamu yang kelas 3, kamu memiliki tanggung jawab untuk membantu ibu di rumah. Contohnya misalkan dari hal yang memang sudah merupakan kewajiban kita. Misalkan membersihkan atau merapihkan tempat tidur kita sendiri. Sebagai seorang muslim, kita memiliki kewajiban atau sesuatu yang harus kita laksanakan. Apabila kita melaksanakan kewajiban, maka kita akan memperoleh hak ya, atau sesuatu yang akan kita dapatkan. Kewajiban harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab supaya kita mendapatkan hak kita yang benar. Islam menganjurkan untuk selalu bertanggung jawab bagi umatnya. Perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak setelah kita meninggal dan kita menjalani alam akhirat. Yang pertama, tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala antara lain yaitu melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Contohnya seperti sholat 5 waktu, mengaji, dan berbuat baik kepada sesama manusia dan alam sekitar. Nah, ini ada contoh ya. Nah, kita selaku umat Islam itu wajib melaksanakan sholat 5 waktu ya. Yang kedua, tanggung jawab terhadap diri kita sendiri, antara lain menjaga kesehatan dan giat belajar. Kalau misalkan disuruh mandi, kita harus mau ya. Dan sebetulnya tidak baik kalau harus terus disuruh. Harusnya kita belajar untuk melaksanakan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab itu secara mandiri, tidak usah disuruh. Nah, ketika di rumah kita belajar dengan rajin. Tidak perlu orang tua itu menyuruh-nyuruh kita lagi, tapi kita laksanakan tugas kita belajar dengan tanggung jawab. Ketiga, tanggung jawab terhadap orang tua, antara lain berbakti, taat, patuh, dan bersikap santun. Kalau misalkan ada piring yang kotor, kita bantu ibu ya. Kepada ayah, kepada ibu, tidak boleh kita berkata kasar. Nah, kita harus bertanggung jawab dengan cara taat dan patuh, kemudian santun kepada mereka, karena mereka adalah sosok yang membesarkan kita, menyayangi kita semenjak kita dari kecil sampai sekarang. Keempat, tanggung jawab terhadap lingkungan, antara lain yaitu menjaga kebersihan lingkungan, apakah itu di rumah, di sekolah, ataupun di alam sekitar. Kita bisa memulainya dengan menjaga kebersihan di sekitar rumah kita. Kemudian, perhatikannya alam sekitar. Di sana Allah menganugerahkan kepada manusia itu
berbagai jenis binatang, hewan ya. Nah, itu semua harus kita jaga. Di sekolah juga sama ya. Nah, ada petugas piket itu bertugas untuk membersihkan. Agar apa? Agar sekolah kita itu nyaman dipakai oleh kita. Tetapi sebagai seorang muslim, walaupun itu memang bukan tugas piket kita, kita pun harus ikut membantu. Kemudian di lingkungan sekitar kita ya, misalkan di taman atau di tempat bermain, kalau misalkan ada sampah, kita buang ke tempatnya. Nah, apa nih katanya nih? Mari kita bernyanyi dulu katanya. Nah, ini nyanyinya judulnya adalah Perilaku Terpuji ya. Nada lagunya seperti Balonku ya. Kita mulai ya. Perilaku yang terpuji sangat indah sekali. Perilaku tanggung jawab, hidup jadi beradab. Hindari sikap maksiat, yes. Perbanyaklah bertaubat dengan taat dan sholat, bahagia dunia akhirat. Bagus ya lagunya ya. Alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Ingat ya untuk selalu bertanggung jawab dalam segala tindakan kita. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih dalam pelajaran 4, yaitu materinya hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Nah, tetapi submaterinya adalah tawadhu. Jangan lupa untuk berkomentar ya. Jangan lupa, bagi kamu yang memiliki pertanyaan silahkan berkomentar di bawah. Yang belum subscribe, subscribe dulu. Like and share channel apa? Channel Guru Cerdas. Oke, kita lanjut ke pembelajaran ya. Nah, tawadhu berarti rendah hati atau tidak sombong atau tidak membanggakan diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para hambanya untuk merendahkan hati. Rendah hati kepada sesama dengan cara mengucapkan kata-kata yang baik dan lemah lembut. Misalkan kita bertemu dengan teman. Nah, ketika kita bertemu dengan teman, ucapkanlah kata-kata yang baik. Jangan kata-kata yang kotor yang bisa menyinggung hatinya. Itu merupakan salah satu ciri dari orang yang tawadhu ya. Orang tawadhu itu selalu bersikap tenang, sederhana, dan sungguh-sungguh menjauhi perbuatan sombong. Contohnya ketika belajar, orang tawadhu itu akan memperhatikan guru. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dirinya itu masih kurang ilmu, mau belajar dari gurunya. Ya, kalau sedang belajar malah ngobrol, itu bukan orang tawadhu ya. Itu orang yang sombong, merasa dirinya hebat ya, tahu, padahal kita masih perlu ilmu dari bapak dan ibu guru. Perbuatan baik orang tawadhu tidak ingin diketahui orang lain. Ketika dia memberi, tidak usah dikabar-kabarkan kepada orang lain ya. Sombong ketika beribadah itu dinamakannya riya. Kalau orang riya, maka pahalanya itu akan menjadi hilang. Ketika kita memberi kepada orang lain, maka lupakan saja. Insya Allah, Allah lah yang akan mencatatnya. Tidak usah kita minta pamrih. Kalau kita memberi kepada orang lain, kemudian kita meminta balasan, itu tidak boleh.
itu tidak baik ya. Orang yang tawadu tidak sombong dengan kelebihannya. Percaya diri itu bagus ya, tapi berbeda dengan tawadu. Orang yang percaya diri, orang yang mengenali potensi dirinya sehingga dia mau berkembang. Tapi kalau orang yang tawadu itu artinya orang yang merasa dirinya selalu hebat daripada orang lain sehingga dia merendahkan orang lain. Nah, kita tidak boleh menjadi orang yang seperti itu, karena itu adalah salah satu perbuatan dari setan, yaitu sikap apa? Sikap sombong ya. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai. Jangan lupa untuk selalu bersikap tawadu dan selalu rendah hati. Jangan pernah berlaku sombong dan ria. Assalamualaikum.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai submateri tanggung jawab dan tawadu. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai sikap peduli. Tetapi jangan lupa ya, bagi kamu yang belum subscribe dulu. Like, kemudian share channel Guru Cerdas. Jangan lupa ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pembelajaran. Peduli berarti memperhatikan. Memperhatikan siapa? Yaitu memperhatikan orang lain dan lingkungan. Orang yang peduli selalu memperhatikan dan membantu orang lain ketika orang lain itu berada dalam kesulitan atau sedang membutuhkan pertolongan. Contohnya, apabila ada teman kita yang mengalami kecelakaan, maka kita selaku orang muslim itu memiliki tanggung jawab untuk mau membantunya ya. Kenapa? Karena kita harus peduli terhadap sesama. Orang yang peduli terhadap sesama, insya Allah orang lain pun akan peduli terhadap kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Jadi itu adalah janji Allah ya. Ketika kita mau menolong saudara, bisa teman ya, bisa keluarga kita. Nah, maka insya Allah Allah pun akan menolong kita ketika kita mengalami kesulitan. Contohnya, apabila ada orang lain yang membutuhkan bantuan, misalkan mengalami bencana alam, maka sungguh sangat baik apabila kita mau peduli, mau menolongnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan kepada orang yang memudahkan orang yang sedang berada dalam kesulitan. Nah, misalnya seperti ini ya, bagi-bagi sembako, kemudian Jumat berkah ya. Setiap hari Jumat kan biasanya ada beberapa pedagang itu baik ya, suka membagi-bagikan kepada orang miskin ya, atau petugas kebersihan ya. Nah, itu bagus itu. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita agar kita peduli kepada sesama dan membantu kesulitan orang lain. Ketika Nabi Muhammad berdakwah di kota Mekah dan di kota Madinah, beliau itu hampir mengorbankan seluruh hartanya demi apa? Demi perjuangan Islam. Nah, itu adalah sikap peduli dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika beliau meninggal, kata-kata terakhir yang diucapkannya itu apa? Ada yang tahu nggak? Ummati, ummati katanya. Jadi umatku, umatku. Nah, Nabi Muhammad itu sangat peduli terhadap umatnya. Nah, coba perhatikan di sini. Ada teman yang menangis ya, mungkin dia mengalami kesulitan. Ketika ada teman yang kesulitan, kita menolongnya. Ketika teman menangis, kita menghiburnya. Nah, insya Allah, maka ketika kita mengalami kesedihan, mungkin teman kita juga akan membantu kita. Dan ketika kita mengalami kesedihan, tentu saja dia juga pasti akan menghibur kita. Ketika ada teman yang mengalami kesulitan, ketika ada teman yang mengalami kesedihan ya, maka sungguh baik bagi kita untuk menolongnya. Ketika ada orang lain yang membutuhkan bantuan, apabila kita mampu, maka tolonglah. Boleh dengan harta kita. Kalau misalkan harta tidak memiliki ya, maka boleh dengan tenaga. Tapi kalau tenaga juga tidak punya ya, maka boleh dengan pikiran kita. Ataupun kalau misalkan kita tidak memiliki harta, kemampuan juga tidak bisa, pikiran juga tidak bisa, maka kita bisa mendoakan mereka agar mereka memperoleh kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa bagi kamu untuk selalu peduli terhadap orang lain. Assalamualaikum.